masyarakat Pati tenang, harus fokus menangani banjir. Gimana Pak? Saya tidak pernah lelah untuk membangun utama dulu. Mereka sama-sama pernah sowan ke Solo buat cari restu. Pak Satiwo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati. Pak Maidi, Pak Bagus, saya titip Kota Madiun. Pak, dikit Pak. Kita krisis pemimpin yang jujur dan amanah. Masih ingat Sudewo, Bupati Pati yang dulu didemo besar-besaran sama rakyatnya sendiri, sampai dituntut mundur. Waktu itu Sudewo kayak orang kebal hukum. Rakyatnya teriak, tapi DPRD-nya pasang badan. Suara publik kalah telak sama suara koalisi. Bahkan Sudewo nggak gentar di demo. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saya suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Tapi politik memang suka bercanda. Kemarin nih plot twist-nya datang. Sudewo akhirnya tuntas juga, tapi bukan di DPRD, tapi di tangan KPK. Ini, komentar Pak. Dan belum selesai, di hari yang sama, KPK juga nge-OTT Wali Kota Madiun, Maidi. Kasus apa yang bikin kedua kepala daerah ini akhirnya tumbang? Kita cek nol sama-sama. Guys, masih ingat nggak 13 Agustus tahun kemarin di Pati? Rakyat Pati turun ke jalan, unjuk rasa. Mereka menuntut Sudewo untuk mundur. Waktu itu tensinya, tinggi banget, panas Pati. Turun Sudewo sekarang juga. Rakyat Pati sudah benar-benar nggak percaya. Tapi toh akhirnya Sudewo lolos dari pemakzulan. Di jalanan, rakyat teriak untuk nuntut Bupati Pati mundur. Tapi di dalam gedung DPRD, suara mereka malah hilang. Dari 7 fraksi yang ada, cuma PDI Perjuangan doang nih yang berani untuk setuju memakzulkan Sudewo. 6 fraksi lainnya, mereka malah jadi bemper. Alasannya klasik, 6 fraksi ini mau kasih kesempatan buat perbaikan kinerja Sudewo. Yang tidak menyetujui Pak Bupati dimajukan yaitu dari fraksi Gerindra, dari fraksi PKB, dari fraksi P3, dari fraksi Golkar, dari fraksi Demokrat, dari fraksi PKS. Sebagai kepala daerah, Sudewo ini cukup kontroversial dengan omongan-omongannya yang dianggap arogan. Ini contohnya. Saya ingatkan, di bawah kepemimpinan saya, jangan sekali-kali ada seseorang yang sengaja mencoba mengganggu pemerintahan saya. Bila mana ada orang yang mengganggu pemerintahan saya, urusannya lain. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saya suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Tetap maju. Ya, silahkan kalau mau ada pihak-pihak yang mau demo silahkan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah. Rakyat dianggap remeh, suaranya dianggap polusi. Sudewo lupa kalau kursi yang dia dudukin itu dari rakyat, bukan punya partai koalisi. Hampir setahun gak ada kabar, tiba-tiba ada operasi tangkap tangan KPK. Dan Bupati Sudewo jadi satu di antara 2 orang yang ditangkap. Pada akhir tahun 2025, pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengumumkan akan membuka formasi jabatan perangkat desa pada bulan Maret 2026. Saat ini diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong. Atas informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan oleh saudara SDW selaku Bupati bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa. Ini perangkat desa aja dimintain uang. Sudewo dan beberapa orang diperiksa di Polres Kudus. Diduga Sudewo terlibat suap jual beli jabatan.
Nah, ada yang menarik nih dari pernyataan Sudewo saat mau dibawa ke gedung KPK. Kita dengerin. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong di KPK. Nggak boleh berbohong, Pak ya. Tidak boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak? Oh ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati, Pak. Masyarakat Pati tenang. Harus fokus menangani banjir. Wah, hebat ya. Rakyatnya lagi kelelep banjir, disuruh fokus kerja bakti. Bupatinya malah kelelep kasus KPK. Oke deh Pak, biar adil ya Pak. Rakyat Pati fokus beresin banjir. Bapak fokus beresin penyelidikan di KPK. Kalau kalian pikir penangkapan ini cuma apes, nggak sepenuhnya benar juga. Soalnya radar KPK nih, itu sudah lama mantau Sudewo. Sebelumnya, Sudewo itu sudah pernah diperiksa KPK. Diduga terlibat kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Kemenhub. Lolos dari kasus suap proyek Kemenhub, lolos dari pemakzulan. Nah, apakah kali ini Sudewo lolos juga setelah kena OTT KPK? Siap untuk melanjutkan Bapak, ke Kota Madiun lebih berwisata dunia. Kita tidak pernah lelah untuk membangun Kota Madiun. Di hari yang sama, KPK juga OTT Wali Kota Madiun, Maidi. Asal kalian tahu aja nih, Maidi ini adalah Wali Kota Madiun ketiga yang terlibat korupsi. Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK juga menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa permintaan fee penerbitan perizinan di lingkungan Pemkot Madiun kepada pelaku usaha seperti hotel, minimarket, hingga waralaba. Jadi selain dari permintaan tadi ke Stikes, ada untuk mendirikan usaha di sana. Nah, dimintai untuk pengajuan izinnya itu diminta oleh oknum wali kota ini. Bahwa pada bulan Juni 2025, MD juga diduga meminta uang kepada pihak developer sekitar 600 juta. Penyidik juga menemukan berbagai indikasi dugaan tindak pidana korupsi lainnya berupa pemerasan atau penerimaan lainnya oleh saudara MD saat menjabat sebagai Wali Kota Madiun. Di antaranya penerimaan lain berupa gratifikasi terkait pemeliharaan jalan paket 2 dengan nilai proyek sebesar 5,1 miliar. Padahal selama ini, Maidi itu dicitrakan sebagai wali kota yang sukses. Coba deh jalan-jalan ke Madiun. Kotanya rapi, pembangunannya maju. Tapi ternyata di balik pesatnya pembangunan Madiun, ada dugaan fee proyek yang masuk kantong pribadi. Kita cek pernyataan wali kota Madiun, Maidi. Gimana Pak? Saya tidak pernah lelah untuk membangun Kota Madiun. Oh gitu. Kalau ada kekurangan, doakan saya sehat. Ya. Kalau soal fee proyek Pak. Kalimatnya puitis banget ya. Masalahnya Pak, kalau Bapak beneran cinta sama Kota Madiun, kecil kemungkinan kena OTT KPK. Jadi beneran Bapak main dana CSR atau minta jatah fee proyek. Kalau terbukti benar, cinta Bapak ke Kota Madiun ini kayaknya cinta bersyarat. Syaratnya ya harus ada duitnya. Jadi siapkan stamina aja Pak, biar nggak lelah ngejalanin penyelidikan KPK. Selain Wali Kota Madiun, KPK juga memeriksa 15 orang. Tapi hanya 9 orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih buat diperiksa. Jadi ada dua hal dari jatuhnya Sudewo di Pati dan Maidi di Madiun. Pertama, kita bisa lihat satu pola yang sama. Mereka berdua merasa punya tameng yang kuat. Sudewo dibentengi DPRD, Maidi dicitrakan berprestasi. Yang kedua, mereka sama-sama pernah sowan ke Solo buat cari restu. Pak Satiwo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati. Akan kami laksanakan sepenuh hati, siap bekerja keras. Saya mudah-mudahan menjadi bupati yang amanah untuk rakyat Kabupaten Amin. Atur suwun sangat dukungan ibu. Pak Maidi, Pak Bagus, saya titip Kota Madiun. Siap untuk melanjutkan Bapak, untuk Kota Madiun lebih berwisata dunia. Video ini jadi bukti di depan hukum, mau sedekat apapun dengan lingkaran kekuasaan, nggak ada yang benar-benar kebal kalau sudah nggak amanah sama tugas sebagai pemimpin. Kita punya banyak pemimpin pintar dan cerdas, tapi kita krisis pemimpin yang jujur dan amanah. Saya Rizky Hasan, tetap kritis, tetap waras, merdeka.